Pak Ustadz mau nanya, kalau kurban satu kambing untuk satu keluarga gimana? Iya, memang seperti itu. Iya. Jadi kurban itu bukan ibadah personal. Tahu ibadah personal? Ibadah pribadi. Misalnya bapak aja kurban, istrinya kurban, anaknya kurban, cucunya kurban. Bukan ibadah personal, tapi ibadah keluarga. Jadi satu keluarga itu cukup dia minimal berkurban satu aja atas nama bapaknya sebagai pemimpin. Makanya kalau kita lihat sejarah Nabi, itu Nabi belum pernah kurban atas nama istrinya, atas nama anaknya, itu belum pernah. Bahkan ketika Nabi berkurban, itu tiap tahun Nabi selalu kurban 2 ekor. Iya. Jadi Nabi itu kalau berkurban dia selalu 2 ekor. Yang pertama untukku dan keluargaku, sembelih sama Nabi. Dan kambing yang kedua untukku dan umatku. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi 2 ekor Nabi itu. Dan itu wajib bagi Rasul. Makanya memotong hewan kurban bagi Nabi adalah khususiyah. Nabi nggak pernah tidak berkurban tiap tahun. Khususiyah Nabi wajib hukumnya berkurban. Tapi bagi umatnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat ditekankan. Jadi hukum berkurban adalah sunnah muakkad. Yang ditekankan kalau bisa ente kurban itu jangan sampai kagak. Karena kalau muakkad itu mendekati wajib. Ya, tapi kalau untuk Rasul dia khususiyah, Nabi wajib dia berkurban. Dan cara nyembelihnya begitu. Sebutin nama kita sebagai kepala rumah tangga, Johan Hadi Saputra dan keluarganya. Bismillahi Allahu Akbar. Gitu. Nah, ketika diucapkan seperti itu, yang dapat pahala Johan, istrinya, anaknya, semua keturunannya dapat. Jadi nggak perlu tahun ini saya, tahun depan kamu ya. Gitu. Istrinya tahun depannya lagi anaknya yang paling tua gitu. Kebiasaan seperti itu. Kenapa? Kebiasaannya seperti itu. Iya. Memang kebanyakan masyarakat kita seperti itu. Tapi hakikatnya apa yang Nabi ajarkan tuh seperti itu. Ya. Jadi khusus kepala rumah tangga aja. Tapi ketika seorang bujang misalnya, wah saya juga pengen kurban gitu. Ya udah ente sebutin nama ente siapa. Walaupun dia belum berumah tangga nih. Belum. Levi, misalnya Levi. Sorry ya, ente belum nikah nih misalnya nih. Wah, misalnya Pi. Siap. Ya. Ya Allah, ku persembahkan kurban ini atasku, Levi, Basalama dan keluarga. Jadi ente dapat, orang tua ente dapat. Oh, kena keseluruhan. Dan umat belum ente masuk. Hah? Jangan umatku. Gitu. Oh, kenanya ke mungkin ke orang tua, nasab yang sedarah. Seperti itu, Vi. Makanya nggak usah khawatir. Jadi kurban itu cukup satu aja. Iya. Jadi jangan lupa itu untuk nyebut nama kita dan keluarga kita. Iya. Hakim dan keluarga. Udah. Dan gimana hitungannya? Itu urusan Allah. Bukan hak kita ngitung-ngitung anaknya dapat berapa persen, ini berapa. Bukan hak kita, itu semua hitungan Allah semua. Yang penting yang Nabi contohkan itu seperti itu. Dengan bahasa untukku dan keluargaku, untukku dan umatku. Bisa juga disebut namanya. Kalau dia nggak motong sendiri. Misalnya dia punya hewan kurbannya, nitip dong. Bah buat dikurbanin. Ya, ini baru nyebut nama. Ya Allah, kurban ini atas nama Levi Basalamah dan keluarganya. Yang motong aneh gitu. Tapi kalau Anda sendiri yang motong bisa dengan bahasa untukku dan keluargaku, bagi yang motong. Oh, paham Pak Ustadz. Paham ya? Ada pertanyaan Pak Ustadz yang waktu sempat viral tuh Pak Ustadz. Dia nitipin sapi ke penyelenggara gitu Pak Ustadz. Sapinya malah kejebur Pak Ustadz. Kejebur ke kali gitu Pak Ustadz. Terus mati. Itu gimana Pak Ustadz? Ya mudah-mudahan niat mereka diterima untuk berkurban. Karena kita nggak tahu juga musibah itu datang dari mana. Mudah-mudahan diterima lah. Istilahnya niat mereka itu. Si penyelenggara kan motong sengaja. Terus nagih buat ganti itu gimana hukumnya Pak Ustadz? Siapa itu? Yang
itu sapi saya kok sampai kejebur gitu maksud. Pasti kan ada perselisihan nggak? Iya benar. Ya semuanya harus dilihat apa, dicarikan jalan tengahnya lah seperti itu. Namanya juga musibah gitu. Yang punya hewan kurban juga dia nggak salah juga gitu. Kalau dia nuntut gitu. Karena kan saya udah menyerahkan tanggung jawab untuk dikurbankan. Kenapa jadi lalai seperti itu? Dan bagi yang dikasih kepercayaan, ya dia kalau tidak memiliki kemampuan untuk ganti, kita juga nggak bisa paksa. Masa sampai jual rumah dia gitu. Tawakal Allah. Mudah-mudahan dengan niat baiknya itu sudah diterima di sisi Allah. Yang jelas harus dijadikan pelajaran bagi pelaku, bagi panitia, dan juga panitia-panitia yang lain. Jangan sekali-sekali menganggap remeh hewan kurban. Itu kalau udah musim Idul Adha itu kadang kita banyak tuh nonton tayangan yang lucu-lucu. Iya maksud. Mau rencana memotong sapi, makan udak-udak sapi. Malah ketendang maksud. Iya, ini panitia nih harus benar-benar harus menjaga amanah yang diberikan oleh para penitip hewan kurban. Jangan sampai kurban kita lepas, apalagi kejadian seperti tadi, nyemplung ke sungai sampai mati misalnya. Ya sampai jadi bangkai. Itu kan ruginya dua kali itu. Yang satu yang pelaku, dan yang kedua juga daging itu udah nggak bisa dimanfaatin karena bangkai. Itu berapa ratus kilo itu. Makanya itu 400-an maksud. Makanya gitu. Jadi ini harus diperhatikan kepada para panitia hewan kurban gitu, untuk memaksimalkan gitu penjagaan terhadap hewan-hewan kurban gitu. Gitu. Oke, Vi. Ada yang nanya, Ustaz. Kalau ada yang mau kurban nitip gitu Ustaz ke SDG. Ada yang berbentuk uang boleh. Uang boleh atau hewan langsung boleh. Dikirimnya untuk hewannya itu ke Zulmi. Jadi bisa yang ingin bertanya tentang pelaksanaan kurban dan apa penitipan hewan kurban di nomor telepon mana, Indra? Itu dia. Nah, jadi yang sahabat-sahabat syiar yang memang ingin untuk menitipkan hewan kurban dan bertanya seputar kurban, bisa langsung menghubungi Zulmi Azwar di 0838 9920 9369. Ya, atau Johan Hadi Saputra 0857 76291528. Ya, itu bisa menghubungin langsung. Insya Allah akan dibantu informasi-informasi terkait ibadah kurban seperti itu. Masya Allah.